Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah bertanya pada diri saya, pernahkah saya merasakan kesedihan ketika kehilangan sesuatu yang saya cintai? Dan pernahkah saya merasa bahagia ketika mendapatkan sesuatu yang saya harapkan? Akan pernah saya bertanya pada diri saya sendiri, pernahkah saya merasakan kesedihan ketika ditinggal mati oleh orang yang saya cintai di dunia ini? Atau pernahkah saya kehilangan sesuatu yang sangat saya cintai, yang pada saatnya itu memberikan kepuasan kepada diri saya? Dan kemudian saya bertanya, sesuatu yang saya cintai di dunia ini, sesuatu yang saya harapkan di dunia ini, sesuatu yang memuaskan saya di dunia ini adalah sesuatu yang bersifat sementara. Kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Dan saya jawab dengan jawaban yang tegas pada diri saya, dunia ini bukanlah hunian abadi bagi diri saya. Dan kehidupan hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak. Oleh karena itu saya jawab, sebagai orang yang berakal, saya harus lebih mengutamakan kenikmatan yang kekal daripada kehidupan yang fana ini. Tetapi bagaimana caranya? Nah, disinilah kemudian saya ingat sebuah riwayat yang dinyatakan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ketika beliau menyatakan bahwa suatu saat Rasulullah itu pernah bersabda. Suatu saat Rasulullah itu pernah bersabda, dan sabdanya itu sebenarnya sangat ringkas, bagaimana yang saya baca di dalam kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Dinyatakan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Katakan dengan bahasa yang sederhana, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Sekali lagi, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima aydin nasi yuhibbuk. Dinyatakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya, niscaya Allah akan mencintaiku dan manusia pun juga mencintaiku. Nah, atas permintaan dari seorang laki-laki itu, Rasulullah bersabda, zuhudlah di dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Jadi kata kuncinya adalah izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Kita diminta untuk berzuhud terhadap apa
yang sementara ini kita cintai. Zuhudlah di dunia, insya Allah akan cintaimu. Artinya jangan rakus terhadap dunia ini. Kalau kita kehilangan sesuatu di dunia ini, jangan terlalu bersedih. Santai aja. Sebaliknya ketika kita mendapatkan sesuatu di dunia, jangan terlalu gembira. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya akan dicintai oleh orang. Artinya jangan pernah kita merebut hak orang lain. Dan pada saatnya kita harus punya kesediaan untuk memberi pada orang dengan keikhlasan kita di dalam memberi, tanpa berpikir apakah pemberian itu akan mendapatkan pembalasan apapun dari siapapun. Karena ketika kita memberi, kita sebenarnya memberi untuk diri kita sendiri, karena Allah menjanjikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita berikan ketika ada ikhlasan, ketika kita memberikan sesuatu kepada siapapun. Dan ketika kita pelit, sebenarnya kita telah mencederai diri kita sendiri, mencelakai diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri. Karena apa yang kita tahan untuk tidak kita berikan kepada orang lain, sebenarnya adalah sesuatu yang berpotensi untuk menjadikan sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Karena orang lain tidak akan pernah mencintai diri kita karena tidak pernah kita beri. Demikian juga ketika kita berinteraksi dengan Allah. Ketika kita itu optimal mencintai Allah, Allah pun akan mencintai diri kita. Sebaliknya ketika kita tidak optimal mencintai Allah, Allah pun tidak optimal mencintai diri kita. Apalagi ketika kita membenci Allah, Allah pun akan membenci diri kita. Saya katakan, apa yang kita lakukan itu akan memantul. Seperti sebuah bola tenis. Ketika kita pantulkan dengan pantulan yang sekeras-kerasnya di tembok di hadapan kita, di hadapan kita, di depan diri kita, maka bola tenis itu akan memantul pada diri kita dengan pantulan yang keras. Sebaliknya ketika kita itu memantulkan bola itu dengan lemparan yang lemah, maka bola itu akan kembali dengan pengembalian yang lemah juga. Akan kembali dengan lemah. Bahkan ekstrimnya ketika kita tidak mau melemparkan bola itu dengan lemparan apapun, maka kita akan pernah mendapatkan bola itu karena kita tidak pernah melemparkan bola itu di tembok yang ada di hadapan diri kita. Inilah ilustrasi yang sering saya gambarkan. Ketika kita pelit untuk beribadah kepada Allah dan pelit untuk memberi kepada orang, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah maupun siapapun yang berinteraksi dengan kita. Tetapi ketika kita optimal beribadah kepada Allah dan juga optimal memberi sesuatu ketika bermuamalah dengan sesama manusia, maka optimasi yang kita lakukan itu akan kembali menjadi sesuatu yang optimal pada diri kita, selaras dengan optimasi tindakan yang kita lakukan ketika berinteraksi dengan Allah dan berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya memiliki pengertian yang sederhana. Ketika saya bersikap zuhud, sikap zuhud saya itu berarti saya berpaling dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena saya menganggap sesuatu itu bukan apa-apa. Atau ketika saya itu ingin mendapatkan sesuatu, karena sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk saya dapatkan. Jadi ketika saya itu dipanggil oleh Allah dengan suara adzan, saya tinggalkan pekerjaan saya. Sebenarnya saya itu sudah bersikap benar untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih penting dari apa yang saya lakukan di dunia ini. Karena dunia seisinya itu tidak sebanding dengan ridha Allah yang bisa saya dapatkan ketika saya mendatangi suara adzan itu dengan ikhlas karena Allah. Ketika saya berpaling dari keinginan saya untuk mendapatkan sesuatu menuju sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang ingin saya dapatkan, disitulah saya punya pilihan.
ketika saya berpaling dari pekerjaan yang tengah saya kerjakan untuk menuju pada ridha Allah dengan mendatangi suara adzan, sebenarnya saya telah menuju sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang saya tinggalkan. Maka ketika saya tinggalkan sesuatu yang saya sukai dan kemudian saya menggapai sesuatu yang lebih saya sukai karena saya yakin Allah akan ridho terhadap diri saya dengan apa yang saya lakukan itu, maka itulah saya telah berzuhud kepada Allah. Demikian juga ketika saya memberikan sesuatu yang saya sukai untuk saya berikan kepada orang yang menyukai apa yang saya sukai itu, dan kemudian orang itu senang terhadap pemberian saya, maka sebenarnya saya telah bersikap zuhud untuk memberikan sesuatu yang saya sukai untuk saya berikan kepada orang yang menyukai apa yang saya sukai itu, dan pada saatnya saya menikmati apa yang saya berikan karena saya telah memberikan kebahagiaan pada orang dan saya bisa ikut berbahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang itu. Itulah sikap zuhud yang seharusnya saya miliki di dalam hidup ini. Nah, ketika saya meninggalkan dunia, sebenarnya saya bukan meninggalkan sesuatu, tetapi saya tengah ingin meraih kebaikan yang lebih penting dari kebahagiaan di dunia, yaitu kebahagiaan di akhirat. Saya tidak sedang menganggur ketika saya sholat. Saya tidak sedang bersantai-santai ketika saya sholat, tapi saya mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan sesuatu di dunia ini. Sehingga sholat saya itu mengharuskan saya melupakan sesuatu yang saya lakukan agar saya bisa menikmati sholat itu lebih nikmat dari apa yang saya tinggalkan. Orang yang meninggal dunia itu sebenarnya bukan meninggal dunia, tapi menuju kepada sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada kebahagiaan yang telah atau pernah dia dapatkan di dunia. Seorang yang zahid adalah orang yang meninggalkan dunia dan bersusah payah di dunia untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Itu yang kemudian saya pahami kenapa Rasulullah, para sahabat dan salafus saleh itu seolah-olah melupakan dunia hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan akhirat. Tetapi apakah benar Rasulullah melupakan dunia? Tidak. Rasulullah dan para sahabatnya serta salafus saleh itu setengah menjadikan dunia itu sebagai jembatan untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu kenikmatan akhirat. Sehingga dunia itu diisi dengan amal soleh dan ditinggalkanlah semua perbuatan maksiat. Padahal perbuatan maksiat itu adalah sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu setiap manusia. Dia lakukan tindakan yang baik yang pada saatnya orang itu akan bisa menikmati sesuatu karena sesuatu yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang pada saatnya bisa dirasakan sebagai sesuatu yang lebih nikmat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ketika Rasulullah itu bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat." Ini adalah hadis yang memberikan inspirasi pada diri saya. Jalan ke surga itu memang dipenuhi dengan beragam kesulitan, penuh onak dan duri, seperti jalan yang terjal dan berliku, jalan yang berkelok, jalan yang sangat sulit untuk dilalui. Sementara jalan ke neraka itu dipenuhi dengan sesuatu yang menyenangkan, terasa indah, terasa nikmat, dan terasa menyenangkan. Sehingga ketika orang itu sedang bersenang-senang ketika menuruti keinginan hawa nafsunya, sebenarnya dia tengah berjalan menuju neraka. Sebaliknya ketika orang itu tengah kesulitan untuk melakukan sesuatu dengan keinginan untuk mendapatkan ridha Allah, sebenarnya dia adalah orang yang telah memilih jalan ke surga karena dia tinggalkan kesenangan-kesenangan syahwatnya untuk menuju pada sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
kita ini harus mampu untuk mengosongkan hati dari sesuatu yang bisa menyibukkan diri kita untuk meraih kehidupan dunia, sehingga kita bisa berkonsentrasi untuk melakukan sesuatu yang pada saatnya kita bisa berharap untuk mendapatkan ridha Allah. Kita harus berusaha mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dan merasa nyaman ketika berinteraksi dengan Allah, karena kita mencintai dan rindu pada Allah. Tinggalkan sesuatu yang haram dan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tinggalkan sesuatu yang berlebihan ketika kita ingin menikmati sesuatu yang halal. Tinggalkan semua hal yang menyibukkan diri kita, sehingga kita benar-benar punya kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadilah orang yang arif, orang yang faham terhadap apa yang kita lakukan, yang betul-betul hanya ingin kita lakukan dalam rangka untuk menyibukkan diri, dalam rangka untuk menuju pada ridha Allah. Ketika seorang itu sudah meninggalkan atau mengecilkan arti sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam hidupnya, karena sesuatu itu bisa menghambat dirinya untuk mendapatkan ridha Allah, disitulah sebenarnya orang itu sudah berada pada sikap zuhudnya. Ketika seorang itu mencoba untuk meraih sesuatu yang bisa mendukung dirinya untuk mendapatkan ridha Allah, dan meninggalkan sesuatu yang pada akhirnya berpotensi untuk tidak mendapat ridha Allah, itulah dia telah bersikap zuhud. Tinggalkan semua yang bisa berpotensi untuk mendapatkan azab Allah, dan lakukan semua yang berpotensi untuk mendapatkan rahmat Allah. Inilah sikap yang seharusnya kita lakukan. Tetapi sekali lagi, jangan pernah tertipu oleh orang-orang yang seolah-olah bersikap zuhud. Misalnya ada orang yang ingin meninggalkan dunia seisinya sama sekali. Kita mencela dunia seolah-olah dunia itu bukan apa-apa. Padahal dunia itu adalah jembatan untuk menuju akhirat. Ada orang yang memiliki keluarga yang tidak terurus karena ingin beribadah kepada Allah. Ada orang yang masih memiliki ibu yang menangis karena ditinggalkan, karena ingin beribadah kepada Allah. Dan pada saatnya orang ada yang ingin mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari Allah dengan meninggalkan tindakan-tindakan untuk meraih dunia seisinya. Ini adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Orang yang betul-betul tahu apa makna dunia akan selalu ingin menyempatkan diri meraih sesuatu yang ada di dunia dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah di akhirat. Orang bisa saja meninggalkan pekerjaan dunia untuk melaksanakan sholat, tapi jangan karena menikmati sholat kemudian dia lupa terhadap dunia seisinya, karena pada saatnya dunia dan apa yang ada di dalamnya itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah, ketika semua itu kita raih dengan cara yang tepat, yaitu dengan cara-cara yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita juga meninggalkan hal-hal yang mubah, padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Ada orang yang tidak mau makan roti yang halal, nasi yang halal, lauk yang halal, padahal dia lapar. Padahal makan sesuatu yang halal itu adalah sesuatu yang mubah. Dan ketika kita makan dalam rangka untuk mengobati kelaparan kita, disitulah kita tengah melakukan sesuatu yang tepat. Ada orang yang mengharamkan buah-buahan semuanya, sehingga dia tidak pernah mencicipi kenikmatan buah-buahan sebagai sesuatu yang bisa menghadirkan kemanfaatan bagi dirinya. Ada orang yang tidak mau makan ikan,
tidak mau makan daging hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah. Padahal makan daging, makan ikan itu bukan larangan. Makanlah daging, makanlah ikan secukupnya. Jangan berlebihan. Ketika kita lapar, makanlah. Ketika kita haus, minumlah. Ketika kita lapar dan haus, mari kita makan dan minum secukupnya dan jangan berlebihan. Ketika kita lelah, beristirahatlah. Ketika kita ngantuk, tidurlah. Jangan pernah kita lupakan bahwa kita perlu dunia dan kita manfaatkan dunia seisinya itu untuk mendapatkan nikmatan ukhrawi. Dan pada saatnya mari kita coba untuk meraih dunia seisinya itu dengan melakukan sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah. Jangan sampai kita bersikap zuhud lahiriah, seolah-olah kita ini adalah orang yang baik karena berpakaian lusuh, tidak pernah berpakaian yang rapi dan bersih. Ada orang yang ingin hidup miskin padahal punya kesempatan untuk menjadi orang kaya, sehingga semua kesempatan untuk mendapatkan harta dunia ditinggalkan. Seolah kemuliaan itu ada pada ketika kita menjadi orang miskin. Padahal menjadi orang kaya itu bisa mulia ketika kita jadikan kekayaan kita itu untuk beribadah kepada Allah. Kita bisa membantu fakir miskin dengan kekayaan kita. Termasuk ada orang-orang yang pura-pura khusyuk di dalam beribadah, yang menampakkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang. Ketika kita berpapasan dengan orang yang berpakaian dengan pakaian-pakaian yang sebegitu rupa dan berjalan menunduk, tidak pernah menyapa siapapun karena dia hanya selalu berjalan dari rumahnya ke masjid dan tidak pernah menengok kemana-mana, seolah-olah dia itu adalah orang yang paling khusyuk di dunia. Padahal ketika dia tidak mau menyapa orang, dia adalah orang yang salah karena tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Padahal berinteraksi dengan baik pada orang lain itu adalah bagian dari akhlak yang mulia yang juga ditentukan oleh Rasulullah SAW. Sesuatu yang tampak baik itu belum tentu baik, karena kebaikan yang esensial itu adalah kebaikan yang ada di dalam hati, yang menumbuhkan kebaikan-kebaikan bagi semua orang ketika dia melakukan sesuatu karena Allah. Orang yang keluar masuk masjid dan bahkan menemui para ulama dengan mencium tangan mereka, dan kemudian berpakaian dengan pakaian-pakaian yang seadanya dan seolah-olah mengharamkan dunia, itu bukanlah seorang zahid. Itu zahid palsu. Ketika semuanya itu dilakukan hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang. Tetapi ketika kita itu masuk dalam kehidupan zuhud yang sesungguhnya dengan cara melakukan sesuatu yang kita harapkan dengan apa yang kita lakukan itu Allah ridho. Ketika kita mendapatkan apapun di dunia dengan cara disyariatkan oleh Allah, dan kemudian ketika kita dapatkan semuanya itu kita bersyukur kepada Allah dengan sikap syukur yang benar, termasuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah di dunia, itu adalah bagian dari zuhud yang benar. Jangan pernah kita tinggalkan dunia seisinya. Jadikan dunia seisinya sebagai jembatan untuk menuju kenikmatan ukhrawi. Jangan jadikan kemiskinan itu sebagai sesuatu yang kita tuju, karena bisa jadi kemiskinan itu akan menjadikan kita masuk dalam jebakan kekafiran. Zuhud itu adalah kosongnya hati dari keinginan untuk berbuat maksiat dan terisinya hati untuk selalu beramal soleh. Kefakiran itu bukan sesuatu yang menunjukkan sikap zuhud seseorang, tetapi kesabaran orang dalam kefakiran sehingga dia mau keluar dari kefakiran untuk menuju sesuatu yang ideal dalam rangka untuk mendapatkan iman Allah dengan melakukan sesuatu yang benar-benar dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya. Maka sesuatu itulah adalah sesuatu yang betul-betul mengisyaratkan bahwa dia bersikap zuhud karena dia ingin keluar dari kefakiran menuju sesuatu yang akan
menghilangkan kefakirannya dengan cara yang telah digariskan oleh Allah. Orang harus lebih menyukai untuk sibuk dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jawabnya adalah ya. Tetapi ketika kita sibuk untuk hadir beribadah kepada Allah, jangan lupa dunia seisinya itu adalah kenikmatan yang datang dari Allah untuk kita syukuri. Jangan pernah kita ini punya keinginan untuk beribadah Allah dengan meninggalkan dunia seisinya, sehingga dunia seisinya itu tidak kita manfaatkan. Bahkan kita harus mengubah dunia ini dengan cara yang tepat. Jadilah orang yang berdaya dalam dunia politik, jadilah orang yang berdaya dalam dunia bisnis, jadilah orang yang berdaya dalam dunia pendidikan, jadilah orang yang berdaya di dunia budaya, jadilah orang yang berdaya di dunia ini, yang semua keberdayaan itu kita raih dengan cara yang tepat, dengan cara-cara yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian semua itu kita lakukan hanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Itulah sikap yang tepat. Jangan pernah kita tinggalkan kenikmatan dunia ini hanya karena kita ingin mendapatkan ridha Allah. Anggapan orang yang sedemikian rupa bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang meninggalkan dunia seisinya hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah, itu adalah anggapan yang salah. Dan bahkan itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah di samping betul-betul ingin meraih ridha Allah dengan ibadah yang khusyuk, beliau adalah seorang pekerja keras dan menghargai para pekerja keras yang bekerja karena Allah. Karena tujuan hidup manusia untuk mendapatkan ridha Allah itu juga harus dilakukan dengan cara bekerja keras di dunia, sehingga betul-betul di dunia itu mendapatkan kenikmatan duniawi karena dia betul-betul melakukan sesuatu yang baik di dunia karena Allah. Dan inilah sesuatu yang sering kali saya ucapkan dalam doa saya. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wad dillati wa a'udzubika min an adlima au udlam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekurangan dari perbuatan baik dan kehinaan, dan aku berlindung kepadamu dari perbuatan zalim atau kedaliman yang dilakukan oleh orang lain. Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai aku bersikap zalim terhadap siapapun, dan jangan sampai saya diperlakukan zalim oleh siapapun. Jadikan diri saya menjadi orang yang tidak fakir, tidak kekurangan karena rahmat-Mu. Jadilah kemudian saya menjadi orang yang selalu berlindung dari kehinaan, karena saya menghinakan diri saya dengan tindakan-tindakan yang hina. Saya tidak akan pernah malas untuk bekerja hanya karena saya ingin mendapatkan ridha Allah. Justru dengan rajin bekerja karena Allah, disitulah saya ingat bahwa itulah cara saya untuk mendekatkan diri pada Allah. Saya akan mencari sesuatu yang terbaik dari Allah dengan bekerja keras. Dan itulah yang saya pahami dari salah satu sabda Rasulullah. Man akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawuda alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Tidaklah seorang pun memakan makanan yang lebih baik daripada dia memakan dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam biasa makan dari hasil kerja sendiri. Saya berlindung pada Allah, ya Allah, jadikanlah saya orang yang tidak pernah mengemis dari belas kasihan orang. Jadikanlah saya sebagai orang yang mampu bekerja dengan baik, sehingga saya bisa mencukupi diri saya dan bisa mencukupi kebutuhan orang lain. Inilah yang selalu saya katakan. Dan inilah makna dari sabda Rasulullah. La ay yahtatiba ahadukum, dikatakan di dalam sebuah hadis, la ay yahtiba ahadukum khuzmatan ala dhahrihi khairun lahu min ay yas'ala ahadan fa ya'tiyahu au yamna'u. Jadi Rasulullah mengatakan, la an yahtiba ahadukum khuzmatan ala dhahrihi khairun lahu
min ayyas ala ahadan wa yu'tiyahu au yamna'ah. Salah seorang di antaramu yang mengumpulkan kayu bakar di atas punggungnya itu lebih baik baginya daripada dia minta kepada seorang lalu orang itu memberikan atau menolaknya. Mengemis itu adalah tindakan yang tidak ideal. Kerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan, dan bahkan jadikan apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang bisa mencukupi diri kita dan bisa kita bagi pada orang lain karena kita punya kelebihan. Jangan pernah kita menampik harta dunia, karena banyak sahabat yang kaya raya yang ternyata mendapatkan pujian dari Allah karena sikap zuhudnya, karena kekayaan yang dia miliki, dia banyak memberikan sedekah pada orang lain. Dan bahkan ada orang yang tidak menikah karena ingin bersikap zuhud, itu sesuatu yang salah. Ada orang yang mengatakan, saya nggak mau menikah selamanya karena saya hanya akan mencinta Allah dan mendapatkan cinta Allah karena cinta kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang berbahaya. Memang ada cerita tentang Rabi'ah al-Adawiyah, dan itu kemudian dipahami secara parsial. Beliau memang tidak sempat menikah karena cintanya kepada Allah, dan dia merasakan cinta kepada Allah itu adalah sesuatu yang cukup dia berikan pada Allah saja, dan dia mendapatkan cinta dari Allah karena cintanya kepada Allah. Tapi itu merupakan bagian dari proses kehidupan yang dia peroleh. Ada seorang laki-laki yang tidak ingin menikah karena ingin seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Ada seorang perempuan yang tidak menikah ingin seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Itu cara berpikir yang tidak tepat. Seorang yang tahu bahwa menikah itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, dia akan menikah dengan niat karena Allah. Maka cintanya kepada orang yang dinikahi itu terjadi karena cinta yang kepada Allah, sehingga dia betul-betul menjadikan cintanya kepada orang yang mendampinginya itu untuk membangun cintanya kepada Allah. Dan pada saatnya siapapun yang sudah mampu untuk menikah, menikahlah karena Allah, dengan harapan mudah-mudahan cinta kita kepada istri atau suami kita itu benar-benar bisa kita lakukan dalam rangka membangun cinta kita kepada Allah, sehingga apapun yang kita berikan kepada istri atau suami kita itu akan bernilai sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang saya coba untuk saya renungkan dan saya share, saya bagi pada para sahabat saya, teman-teman saya, mahasiswa saya, murid-murid saya, dan jamaah pengajian saya. Bersikap zuhudlah dengan tepat. Jadikan sikap zuhud itu menjadi sesuatu yang bisa mendorong diri kita untuk beramal soleh sebaik-baiknya di dunia ini dalam rangka untuk mendapatkan nikmatan ukhrawi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua yang bisa kita lakukan di dunia ini dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Tinggalkan semua hal yang berpotensi untuk mendapatkan kemarahan dari Allah, azab dari Allah, murka Allah, apapun bentuknya. Sehingga setiap kemaksiatan yang bisa kita lakukan, tinggalkan. Karena setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu adalah bagian dari kekalahan kita ketika kita tidak bisa mengendalikan syahwat kita. Jadilah orang yang selalu beramal soleh dengan iman kita, meskipun syahwat kita mengatakan tidak, karena pada saatnya kita harus mengendalikan syahwat kita, sehingga syahwat kita bisa kita gerakkan untuk mendapatkan cinta Allah karena amal soleh kita. Inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu menampakkan yang hak sebagai sesuatu yang hak pada diri kita, dan menolong diri kita untuk bisa mengikuti yang hak itu dan meninggalkan yang batil, karena kita tahu apa yang harus kita tinggalkan. Dan mari kita tinggalkan kebatilan apapun yang memang tidak dicintai Allah, dan pada saatnya mari kita berbenah diri untuk berpihak pada yang hak, dan kita lakukan sesuatu yang hak dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kuliah subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.